Kesepakatan tarif AS dengan Cina bisa bikin harga emas kembali melemah, bahkan bisa turun ke 30,52. Apa prediksi dan juga peluang-peluang untuk trading gold dan juga Nasdaq dan oil minggu ini? Jangan skip video ini Sobat Traders, kita akan bahas analisa dan peluang untuk trading gold, Nasdaq, dan oil tanggal 19 sampai 23 Mei 2025. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik ya subscribe. Oke, kita akan bahas dan kita awali dulu dengan ulasan market atau review pergerakan market pada minggu yang lalu. Kita lihat nih, berita utama yang berkembang adalah baik dari ekonomi dan geopolitik kita lihat, yaitu ada tercapainya kesepakatan tarif antara AS dengan Cina yang dimana mereka bisa bertemu pada tanggal 12 Mei di Jenewa ya. Tercapai kesepakatan yaitu untuk menunda ya tarif yang terbaru itu ya selama 90 hari ke depan. Kita lihat Amerika sepakat untuk menurunkan tarif tambahan, di mana sebelumnya 145% menjadi 30%. Ada rincian-rinciannya ya. Kemudian menangguhkan tarif tambahan sebesar 34% yang diberlakukan pada 2 April selama 90 hari ke depan. Kemudian menghapuskan tarif tambahan yang diberlakukan pada tanggal 8 dan 9 April. Kemudian dari Cina juga sepakat untuk menurunkan tarif tambahan. Dan Cina menurunkan tarif tambahan terhadap barang-barang AS dari 125% menjadi 10%. Ya, ada rincian-rinciannya ya tentunya. Kemudian menangguhkan tarif tambahan sebesar 34% yang diberlakukan pada 4 April yang lalu. Oke Sobat Traders, tentunya ini menjadi topik utama ya pada awal minggu yang lalu, di mana kesepakatan tarif AS Cina ini membuat dolar melesat naik, indeks saham AS juga melonjak, dan emas sebagai safe haven mengalami tekanan yang cukup dalam. Oke, selain daripada berita daripada kesepakatan tarif tersebut, ada juga data-data Amerika Serikat, yaitu data inflasi, di mana data inflasi bulan April menunjukkan penurunan menjadi 2,3%. Ini adalah level terendah dalam 4 tahun. Dan inflasi yang rendah ini atau terjaga ini stabil, ini membuat ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga juga menurun, dan akibatnya membuat dolar terangkat dan emas tertekan. Oke, kita lihat juga ada sentimen pasar yang lebih optimis, yaitu risk on ya. Jadi para investor itu beralih ke aset-aset yang beresiko untuk mencari gain atau keuntungan. Kemudian kita lihat tidak ada eskalasi baru dalam konflik geopolitik Timur Tengah ataupun juga Rusia-Ukraina. Oke Sobat Traders, kita lihat ulasannya lagi adalah indeks saham Amerika Serikat. Ketiga indeks saham utama Amerika Serikat mencatat kinerja yang sangat positif ya. Kita lihat bagaimana baik Nasdaq, Dow Jones, dan juga S&P 500 mencatatkan kenaikan mingguan terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian harga emas mengalami penurunan tajam, mencatat penurunan mingguan terbesar dalam 6 bulan. Kemudian harga minyak atau oil ya, WTI, mencatat kenaikan mingguan berturut-turut didorong oleh meredanya ketegangan perdagangan AS dengan Cina dan ekspektasi permintaan musiman yang lebih tinggi menjelang musim panas. Oke Sobat Traders, kita lihat ya, ini adalah by data ya. Kita lihat indeks dolar naik 0,58%, kemudian Nasdaq naik paling tinggi ya 6,72% dalam sepekan. Kemudian harga emas atau gold turun 2,46% dan harga minyak mencatat kenaikan 1,28% pada minggu yang lalu. Jadi kita lihat dolar yang positif dan membuat juga harga emas tertekan. Oke, kita lihat Sobat Trader, fokus minggu ini apa? Fokus minggu ini adalah kita masih tetap ya pantau perkembangan-perkembangan dari kesepakatan tarif AS Cina, apakah ada tambahan atau ada perkembangan terbaru tentunya yang ke arah positif. Kenapa? Karena kalau arahnya ke positif ya, maka bisa membuat dolar indeks ya, indeks saham akan melonjak naik, harga minyak juga melonjak naik, dan gold yang akan melemah. Untuk data ekonomi minggu ini adalah data-data ekonomi dari Amerika, yaitu kita lihat crude oil inventories atau data cadangan minyak mentah Amerika pada hari Rabu. Ini bisa digunakan untuk trading oil. Kemudian pada hari Kamis ada data unemployment claims dan manufacturing serta service PMI Amerika. Tentunya kalau data yang bagus dan melebihi ekspektasi atau forecast bisa mengangkat dolar dan memicu pelemahan pada gold. Kemudian di hari Jumat atau di akhir pekan ada data new home sales. Oke Sobat Traders, kita akan bahas baik analisa dan juga peluang-peluang trading minggu ini. Oke Sobat Traders, kita lihat untuk
dolar indeks ya, kita lihat bagaimana dolar indeks dalam 4 minggu terakhir mencatat kenaikan atau rebound dari level terendah, yaitu sempat menyentuh 97,63 dan tertingginya adalah dalam 4 minggu yaitu di level 101,78. Oke, saat ini dolar indeks masih bertahan di atas 100,00, artinya ada peluang dolar untuk melaju ya ke arah positif. Saat ini kita lihat pada grafik daily, harga dolar indeks daily kita lihat sudah menyentuh MA 50 hari kita lihat, dan harga masih tertahan di bawah MA 50 hari. Apakah harga akan tertekan lagi? Kita lihat. Tentunya kalau secara teknikal maka kita bisa menunggu ketika harga melewati lagi level tertinggi pada minggu yang lalu 101,78 ya. Jadi kalau harga naik di atas 101,78 dan bertahan di atas level MA 50 hari, maka kemungkinan indeks dolar akan melaju naik ya ke level yang lebih tinggi, yaitu di sini di 103,28. Jadi ini masih wait and see, dan kita lihat ya, kalau turun di bawah 100 maka sobat traders kita perlu berhati-hati juga, bisa jadi kekuatannya masih rawan untuk tertekan. Oke, sekarang kita ke gold. Kita lihat gold secara daily ya, kita lihat dulu. Dan untuk weekly-nya dulu kita lihat sobat traders. Untuk weekly minggu yang lalu kita lihat turun sampai 31.20 ya, low-nya di sini, tetapi close-nya di 31.92. Kita lihat di sini secara weekly ya, di sini ada 3167 dan harga masih ini menjadi support ya, ternyata harga bertahan di atas support. Kalau pada daily kita lihat pergerakan daily dari harga ATH dia di sini pada bulan April, kemudian tertinggi Mei-nya di 3437, kemudian harga terkoreksi turun ke level atau ke MA 50 hari daily ya. Di sini MA 50 hari memang sempat turun di bawah MA 50, tapi level close-nya atau close daily-nya masih di atas 50 hari. Jadi kemungkinan kita lihat ya, harga emas secara minggu ini mungkin masih bertahan ya di atas 50 hari. Di sini 50 harinya adalah di 3167. Kita lihat perjelas di sini ya, 3167 MA 50-nya. Dan kalau turun di bawah MA 50 juga di sini ada support. Jadi supportnya itu masih ranging ya. 3130 sampai 3167 adalah zona support di sini. Jadi kalau harga masuk zona support sobat trader, apabila break ya di bawah 3130, maka penurunan masih bisa berlanjut, akan mencari ya di sini sobat trader ya 3052 sebagai target penurunan berikutnya. Jadi sobat trader pantau dulu gold ya. Untuk ke 3052 tentunya ada stepnya, yaitu apabila break di 3130 maka targetnya adalah 3052. Sementara masih ranging ya sobat trader. Kita lihat untuk resistensi di sini ada 3287 ya. 3287. Kenapa kita perlu perhatikan 3287? Karena di sini banyak sekali perlawanan ya. Ketika turun di sini ada support ya. Kemudian ketika naik maka supportnya sudah di break, dan sekarang harga turun lagi, break support 3287. Jadi 3287 support become resistant. Jadi kalau break 3287 sobat traders, maka bisa kembali mendekati 33 sampai ke 34 lagi. Jadi sobat traders kita pantau dulu ya zonanya. Apabila break di bawah 3130 maka bisa turun ke 3052. Untuk trading yang day trade maka kita bisa pakai time frame yang kecil, kemungkinan harga masih cenderung turun. Dan di Senin pagi ini kita lihat ada open gap ya, harga naik sampai ke 3249 atau hampir 3250, tetapi kita lihat closing daily Jumat yang lalu adalah 3192. Jadi masih ada potensi apabila harga tidak break 3250 maka kita bisa cari peluang sell ya untuk menutup gap di 3192. Oke, kita ke USD Oil. Kita lihat sobat trader, USD Oil naiknya juga masih ada tertahan di moving average 50 ya, atau MA 50 hari. Kita lihat di sini. Setelah menyentuh MA 50 hari ya, dari bottom naik ke MA 50, harga tidak berhasil tembus MA 50. MA 50 saat ini menjadi resisten dinamis atau resisten yang bergerak. Kita lihat MA 50-nya di 6356. Apabila harga terdorong naik di 6356
56 atau lewatin level tertinggi minggu yang lalu, maka bisa jadi ini adalah momentum yang bagus atau yang kuat untuk gold rebound atau rally kembali dan akan mengincar level 65 sampai 66 di sini sobat traders. Tapi apabila kita lihat di sini harga sebagai acuan untuk support yang terdekat adalah 60. Apabila harga turun di bawah 60 ya sobat traders, maka kita bisa mencari posisi short atau posisi sell untuk oil. Jadi sementara harga masih berada konsolidasi ya sobat trader. Apabila break 63 80-an kita bisa buy sampai ke 65 sampai 68. Tapi kalau turun di bawah 60 kita bisa open sell karena peluang tertekan lebih lanjut cukup besar apabila turun di bawah 60. Oke, sekarang kita ke Nasdaq. Nasdaq minggu yang lalu sangat bullish. Kita lihat candle mingguannya adalah candle bullish Morobuzu ya. Kita lihat bagaimana harga opennya di 20.144.75 menjadi level low. Jadi ketika harga open tidak pernah menyentuh di bawah harga open. Jadi harga terus naik, terdorong naik sampai ke hari Jumat. Kita lihat ini didorong oleh sentimen positif daripada perkembangan tarif AS dengan Cina dan juga sentimen-sentimen bullish terhadap dolar indeks. Kita lihat sobat trader, ini sudah break ya, sudah break of structure. Kemungkinan harga bisa naik ke 22.100. Jadi kita bisa mencari untuk koreksinya ya sobat traders, kita bisa cari koreksinya untuk minggu ini. Ya, mungkin turunnya bisa ke 20.600 ya. Kita bisa cari retrace-nya 20.600, lalu kita bisa open buy di sekitar situ dengan SL-nya sedikit di bawah resisten become support ini. Ya, dengan target yang panjangnya adalah 22.100. Oke sobat traders, banyak peluang-peluang untuk trading minggu ini. Gold masih ada potensi penurunan yang cukup tajam. Kemudian yang positif adalah untuk oil dan juga Nasdaq dan dolar indeks. Manfaatkan peluang-peluang untuk trading di gold, oil, Nasdaq minggu ini. Trading di Java Global Futures. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam profit.